Di adegan sebelumnya, terlihat Hyunwoo memeluk Hain sambil mengatakan bahwa Hyunwoo mencintai Hain. Lalu Hyunwoo bertanya, apa saja yang dikatakan dokter kepada Hain? Jawaban ini langsung dibawa pada kilas balik sebelumnya, di mana Hain terlihat sedang mengangkat telepon dari dokter. Setelah itu, Hain bertemu Hyunwoo di lift dan mengajak Hyunwoo untuk ikut dengannya, namun Hyunwoo menolak. Akhirnya Hain menuju ke rumah sakit sendirian. Saat melihat jam tangannya, Hain merasa ada yang aneh. Di sini selanjutnya terlihat Hain sedang duduk dengan kebingungan menatap sang dokter. Hain bertanya kepada dokter itu, sejak kapan dia sampai ke ruang dokter? Karena yang Hain ingat, dirinya masih berada di lobi rumah sakit. Hain pun bilang bahwa ia seperti teleportasi. Saat ditanya oleh dokter apa hal seperti itu pernah terjadi, Hain menjawab bahwa dia terkadang sakit kepala dan sering lupa. Bahkan ia tidak bisa mengingat apa yang dilakukan Hain beberapa jam sebelumnya, serta melewatkan janji-janji pentingnya. Hain pikir dia seperti itu karena dia tertidur atau tak sadar ataupun kelelahan. Ternyata Hain mengidap penyakit langka glaucoma. Dan Hain adalah pasien pertama yang mengidap penyakit tersebut di Korea. Glaucoma adalah tumor otak dengan kasus yang rumit dan sangat langka. Dan belum ada tindakan medis yang bisa dilakukan selain memberikan obat. Dan Hain hanya memiliki waktu 3 bulan saja. Adegan sudah kembali kepada Hyunwoo dan Hain. Hyunwoo mengajak Hain untuk pergi ke dokter besok untuk menanyakan dan memastikan kembali tentang apa yang diderita Hain. 안 좋은가요? 클라우드 세포종인데 정말 보기 드문 케이스일 정도 생각합니다. Adegan selanjutnya terlihat Hyunwoo terbangun dari tidurnya. Dia merasa senang dan tidak ada beban hingga dia bersenandung. Lalu dia langsung tersadar bahwa Hyunwoo harus terlihat sedih. Hyunwoo berkata kepada dirinya bahwa dia akan berpisah 3 bulan lagi tanpa harus bercerai. Terlihat raut mukanya yang berubah dan kembali senang. Namun ia tersadar, lalu membuat raut muka sedih dan muram. Setelah itu Hyunwoo menuju kamar Hain dengan muka sedihnya. Hyunwoo mencoba untuk membangunkan Hain. Namun Hain tak kunjung bangun. Hyunwoo yang penasaran, lalu mencoba mendekatkan kepalanya kepada Hain untuk mendengar detak jantungnya apakah ia masih hidup. Saat Hyunwoo melihat wajah Hain, secara bersamaan pun Hain terbangun. Karena kaget, Hyunwoo tiba-tiba mencium Hain dan beralasan sebagai morning kiss. Hain bangun dan mengatakan kepada Hyunwoo bahwa kulitnya lebih terlihat cerah. Pasti Hyunwoo tidur dengan pulas, sementara Hain gelisah sepanjang malam. Hyunwoo pun gugup dan menjawab tidak dengan terbata-bata. Di adegan berikutnya terlihat Hyunwoo dan Hain mengendarai mobil untuk pergi ke rumah sakit. Di situ Hain mengatakan bahwa hanya Hyunwoo yang tahu tentang penyakitnya, dan keluarganya tidak boleh tahu tentang penyakitnya. Jika keluarganya tahu akan penyakitnya, Hain akan diusir dari rumah keluarganya dan keluarganya akan memperebutkan asetnya. Hain tidak akan membiarkannya. Saat sampai, dokter mengatakan bahwa hasilnya sama saja. Adegan selanjutnya terlihat adik Hain yaitu Hong Su-chol bertemu dengan kakeknya. Kakeknya memarahi Su-chol karena ia kelebihan membayar pajak perusahaan sebanyak 8 miliar won. Kakeknya mengatakan bahwa Hyunwoo lah yang pertama kali mengetahui dan akan mengajukan klaim perbaikannya. Kakeknya marah besar. Su-chol bingung dan ketakutan karena tidak bisa menjawab serta menanggapi apa yang dikatakan kakeknya, hingga Su-chol jatuh. Di adegan selanjutnya terlihat Su-chol sedang diinfus. Ibu dan istrinya sangat khawatir. Istrinya mengatakan bahwa Su-chol terkena serangan panik. Su-chol mengatakan, semua ini karena salah Hyunwoo yang mengetahui masalah pajak 8 miliar won itu. Ibunya pun terkejut. Anaknya Su-chol sampai seperti ini hanya karena uang 8 miliar won. Ibunya langsung ke rumah Hain dan bertanya kepadanya, mengapa Hyunwoo tak mengangkat teleponnya. Ibunya marah karena Hyunwoo mempermasalahkan Su-chol yang kelebihan membayar pajak. Ibunya menuduh Hain lah dalang dari semua itu. Ibunya memberitahu bahwa adik Hain mengalami serangan panik. Hain pun menjawab jika dia tidak punya waktu untuk itu dan dia juga mempunyai masalah yang serius. Namun ibu Hain tetap mengelak dan menyalahkan Hain.
Lalu ibunya pergi meninggalkan Haein. Di adegan selanjutnya, terlihat Hyunwoo makan di suatu restoran bersama sahabatnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan bercerai. Sahabatnya pun terkejut dan bertanya bukankah Hyunwoo sudah tidak tahan dengan Haein. Hyunwoo bercerita ketika ia ingin memberikan surat cerainya, Haein mengatakan bahwa waktunya hanya 3 bulan. Sahabatnya pun bilang kepada Hyunwoo bahwa jangan sampai Hyunwoo menunjukkan kebahagiaannya. Dewi Fortuna benar-benar ada di pihak Hyunwoo. Sahabatnya juga bertanya apakah perusahaan Queens akan diambil olehnya. Namun Hyunwoo bilang Haein tidak mungkin melakukan itu. Karena Haein sudah menulis wasiat sebelum menikah dengan Hyunwoo. Alih-alih itu, Hyunwoo tetap merasa bahagia karena dia bisa kabur dan selamat dari cengkraman keluarga Haein dalam waktu 3 bulan. Sahabatnya yang juga sesama pengacara pun berkata kepada Hyunwoo bahwa Haein bisa merevisi wasiatnya dalam 3 bulan. Hyunwoo hanya perlu memikat dan merayu Haein saja. Hal itu pun langsung dijawab oleh Hyunwoo dengan muka dan nada yang kesal. 나 이혼 안 해. Ternyata Hyunwoo tertarik dengan ide sahabatnya itu. Terlihat Hyunwoo yang sudah membawa sebuah buket bunga yang sangat cantik untuk diberikan kepada Haein. Hal ini dilakukan karena hari itu adalah anniversary pernikahan mereka. Hyunwoo juga sangat memperhatikan Haein tak seperti biasanya. Di mana saat sarapan biasanya mereka duduk berjauhan, kini duduk berdekatan, bahkan sampai mengupaskan kulit udang untuk Haein. Saat rapat perusahaan, ketika Hyunwoo sedang mempresentasikan materinya, Haein batuk berkali-kali. Hal itu langsung membuat Hyunwoo khawatir dan meminta ke sekretarisnya untuk memanggilkan ambulans. Namun Haein mengatakan bahwa ia tidak apa-apa, ia hanya tersedak air. Saat Haein menunggu mobil jemputannya, tiba-tiba dari belakang, ada yang menyelimuti Haein dengan jas, dan ternyata itu adalah Hyunwoo. Hyunwoo mengatakan bahwa suhunya dingin, lebih baik Haein menunggu di dalam saja. Sekretarisnya pun terheran-heran sampai mengernyitkan alisnya. Hyunwoo langsung mengecek suhu Haein. Karena dingin, Hyunwoo langsung memasukkan tangannya ke dalam saku rompi vestnya. Setelah mobilnya datang, Hyunwoo langsung membukakan pintu mobil. Saat Haein hendak masuk, Hyunwoo membantu Haein agar kepala Haein tidak terbentur. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Haein mengatakan bahwa Hyunwoo terlalu dramatis. Haein risih akan perlakuannya itu. Namun Hyunwoo menyangkal jika ia tidak bersikap dramatis. Tetapi, Haein menekankan bahwa itu terlalu dramatis. Dengan ekspresi takut, Hyunwoo langsung meminta maaf kepada Haein. Adegan selanjutnya terlihat keluarga Haein sedang makan bersama. Ibunya tiba-tiba mengatakan bahwa Haein akan menerima surat tuntutan besok. Ibunya menggugat Haein karena ia membangun pasaraya di atas tanah ibunya. Haein menegaskan bahwa ibunya saat itu sudah memberikan izin kepadanya, namun ibunya beralasan bahwa pengacaranya saat itu menentangnya. Perdebatan itu cukup panjang hingga Hyunwoo membela istrinya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan memeriksa dan memberi jawaban. Tetapi dalam prosesnya media akan tahu, dan itu bisa menurunkan harga saham perusahaannya. Hyunwoo juga harus melapor kepada kakek Haein. Hal itu dijawab enteng oleh ibu mertuanya dan ibu mertuanya yang akan mengurusnya. Hyunwoo pun langsung mengatakan bahwa Haein sedang kurang sehat, dan mereka pamit terlebih dahulu kepada keluarganya. Dari semua perlakuan Hyunwoo akhir-akhir ini, membuat Haein merasa curiga kepada suaminya. Ternyata rencana dari sahabatnya tidak berhasil. Hyunwoo mengatakan, mustahil jika keadaan berubah setelah mereka lama tidak akur. Hyunwoo juga mengeluhkan, mereka menikah karena cinta, namun mengapa cinta itu hilang seiring berjalannya waktu? Sahabatnya menyarankan bahwa hendaknya Hyunwoo menumbuhkan rasa cintanya seperti 3 tahun yang lalu di mana mereka saling mencintai. Ayah Haein memperingati istrinya agar ia tidak terlalu kejam kepada Haein. Ia tidak ingin istrinya terus dihantui oleh masa lalunya mengenai kematian kakak Haein. Menurut ayah Haein, kejadian itu bukanlah salah Haein.
Ibunya sudah paham bahwa itu bukan salah anak perempuannya, namun ibunya merasa sedih dan sakit setiap hari mengingat momen tersebut. Ibu Hain menegaskan kepada suaminya, jangan berharap sikapnya berubah kepada Hain. Di adegan selanjutnya, terlihat Hain sedang melihat Hyunwoo yang tertidur di meja kerjanya. Saat hendak membangunkannya, Hain melihat artikel yang telah dibaca Hyunwoo yang berisikan mengenai penyakit langka yang bisa disembuhkan secara ajaib. Ketika Hyunwoo terbangun, Hain menyuruhnya untuk tidur di kasur. Hain ingin pergi dari kamar Hyunwoo. Tiba-tiba dia mengungkapkan, awalnya dirinya sempat mencurigai Hyunwoo. Hain kira Hyunwoo akan senang mendengarnya sekarat. Oleh karena itu Hyunwoo berlaku baik kepada Hain. Namun setelah Hain membaca artikel yang dicari Hyunwoo, pikirannya segera berubah. Karena hal itu, Hain merasa Hyunwoo lah satu-satunya orang yang ingin Hain tetap hidup dan memberikan harapan kepada dirinya. Hain juga telah melakukan riset. Terdapat kasus penyakit yang serupa di luar negeri. Ada banyak laboratorium yang mengembangkan obat baru dan Hain bertekad untuk mendukung penelitian mereka dengan dana agar bisa mempercepat proses penelitiannya. Hyunwoo pun kaget hingga jatuh karena reaksi dan jawaban pernyataan Hain yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Di adegan berikutnya, terlihat Hain mendatangi sebuah acara Hercina di mana dia ingin menemui investor agar dia bisa memasuki klub 1 triliun. Ketika Hain ingin menemui Pak Herman, salah satu investor terkemuka, tiba-tiba teman Hain menyapanya. Sadar jika Hain ingin bertemu Pak Herman, ia sedikit mengejek Hain dengan memberi saran. Pak Herman mengutamakan nilai dan pola pikir perusahaan. Dia juga percaya bahwa orang yang menjalin hubungan baik adalah rekan bisnis yang baik. Teman Hain juga menyindir bahwa hanya Hain yang datang ke acara itu sendirian, sementara yang lain dengan pasangannya. Hain pun langsung menelpon Hyunwoo di dalam toilet, namun Hyunwoo sedang berada di pengadilan dan tidak bisa diganggu. Hain bertemu kembali dengan temannya saat dia keluar dari toilet. Temannya menyinggung soal rumor ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Hyunwoo. Ia mengatakan bahwa seharusnya Hain melakukan pernikahan yang biasa, karena inti dari pernikahan adalah mencari pasangan hidup yang memiliki visi yang sama. Ia juga memamerkan pernikahannya yang berlangsung damai selama 4 tahun. Temannya juga menyarankan bahwa Hain harusnya menikahi Yoo Eun Song. Sekarang Eun Song sangat sukses dan menjadi tangan kanan Pak Herman. Selain itu dia juga yang mengelola keuangan. Para syekh investor tersebut, Hain dan Eun Song bertemu. Hain meminta Eun Song untuk membantu dirinya agar bisa menjalin relasi dengan Pak Herman. Ketika Hain hendak menyapa Pak Herman, Hyunwoo datang dengan tepat waktu. Akhirnya pertemuan itu berjalan dengan lancar. Bahkan Pak Herman menyanjung Hyunwoo yang sangat tampan mirip model yang ada di papan iklan. Hain pun menghampiri temannya tadi. Ia membalas hinaan yang telah diterimanya. Hain mengejek balik temannya dengan puas. Temannya pun sangat kesal terhadap apa yang dikatakan Hain. Selanjutnya, Eun Song menawarkan segelas minuman kepada Hyunwoo. Ia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang dulunya pernah dekat dengan Hain. Eun Song juga mengatakan dulu dia sangat menyukai Hain. Namun reaksi Hyunwoo membuat Eun Song heran karena Hyunwoo tidak merasa terusik dengan ucapannya. Setelah Hyunwoo keluar dari toilet, Hyunwoo melihat Hain dan Eun Song sedang berbicara. Ia merasa cemburu karena Hain terlihat akrab dengan Eun Song. Eun Song adalah seorang taipan di mana ia termasuk dari jajaran orang terkaya. 제가 많이 좋아했었습니다. 신경 안 쓰이세요? Ketika Ibu Hain mendengar tentang background Eun Song, ibunya meminta Hain untuk mengundang Eun Song datang ke perburuan keluarganya. Namun Hain merasa, mengapa dirinya harus yang mengundangnya, dan tidak ada keuntungannya jika Hain mengajaknya ke perburuan keluarganya. Ibunya pun menjamin Hain, jika gugatannya akan dicabut jika Hain mengundang Eun Song ke perburuan keluarganya. Akhirnya Hain mengajak Eun Song dengan menggunakan helikopter menuju tempat perburuan. Setelah sampai mereka pun bersiap-siap untuk perburuan. Di sana Hyunwoo diejek oleh adik iparnya karena keterampilan menembaknya yang buruk. Ejekan itu pun ditegaskan oleh kakek Hain. Awalnya Hain pergi berburu bersama dengan Hyunwoo. Namun Hain mengambil jalurnya sendiri.
Akan tetapi ia memasuki daerah terlarang. Saat Hyunwoo sedang mencari Hain, ia bertemu dengan Eun Song. Lalu Hyunwoo mengatakan dengan nada tinggi bahwa ini bukanlah jalur dan wilayah Eun Song. Di tengah-tengah perburuannya, Hain merasa dirinya kurang fit dan halusinasinya kambuh. Ia merasa kebingungan dengan dirinya juga keadaan sekitar. Tiba-tiba terdapat babi hutan yang ingin menerkamnya. Namun seketika Hain teringat kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya lalunya. Ketika Hain mencoba untuk menyadarkan dirinya, Hyunwoo datang dan langsung menembak babi hutan tersebut. Akhirnya Hyunwoo berhasil menyelamatkan Hain. Itulah episode kedua dari drama Queen of Tears. Ditunggu video selanjutnya karena di episode selanjutnya lebih seru dan lebih menarik lagi. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya biar Mimin lebih semangat bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.